1 bulan Tuhan tidak panggil, ya sembuh juga. Tapi kalau yang bodoh ini, bodoh, malas, penakut ini butuh berpuluh-puluh tahun untuk mendidik. Yang begini baru jadi. Butuh anggaran besar, butuh tenaga besar, butuh perhatian besar. Jadi yang namanya bodoh, takut, dan malas itu adalah penyakit menular yang patut dijauhi. Hanya kepada mereka yang punya keberanian hebat lebih dari itu bermasuk ke situ. Nah, karena itu saya bilang masuk DTT 1.100.000 orang hidup dalam kemiskinan. Itu belum ditambah dengan nanti kalau pura-pura miskin supaya dapat bantuan langsung tunai. Saya rasa dari 1.100.000 itu ada yang tercecer di situ. Tapi yang pasti bahwa kita punya kepedulian di sana. Dan di Flores Timur kita ada 11% dari data terakhir. Jumlah penduduk berapa? 293, 11% mendekati sekitar 20 hampir 30.000 orang miskin, 27.000 orang miskin di daerah ini. Pertanyaan kita semua, bagi calon anggota DPR, siapapun yang calon bupati, siapapun yang akan memaju jadi calon DPR, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, konsepnya mari kita duduk sama-sama, 27.000 ini duduk sama-sama dengan seluruh kepala dinas, duduk dengan siapapun pengusaha yang ada uang, menjadi gerakan bersama menyelesaikan 27.000. Kapan habis? Bersama pemerintah semua. Nah, ini mesti ada konsep itu. Orang miskin, kenapa dia miskin? Tanah ada tidak? Punya perahu untuk nelayan atau tidak? Ini kita rumuskan. Tapi kita hobi kasih bantuan langsung. Sampai dia bilang, anakmu nggak usah kaya nak, tetap saja miskin karena akan bantuan langsung datang. Maka dia latih anaknya, jadilah miskin nak, jadilah miskin. Kamu jangan pernah orang kaya, karena miskin akan dapat pemberian sesungguhnya. Nah, maka mereka akan menjadi orang miskin sepanjang masa karena selalu didoktrin, hendaklah engkau miskin karena ada bantuan langsung tunai. Pemerintah paling peduli kepada mereka yang mengaku diri miskin. Makanya perlu juga nanti pastor semua, nanti saya ketemu Bapak Uskup, ada doa tambahan. Berikanlah kutukan kepada sungguh-sungguh orang yang mengaku miskin itu agar mereka tidak lagi menatap kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, itu mesti ada itu. Mesti ada itu doa itu. Supaya orang taat sedikit. Dan karena itu saya harapkan Bung Petrus tadi telah mendeklarasikan diri untuk maju, Bung. Tidak gampang dalam melayani. Tapi kalau memang itu niat dan tekadmu, lakukan dengan seluruh keberadaan dirimu. Persembahkanlah untuk lewat tanah ini. Persembahkan. Tapi kalau tidak, jangan maju karena lewat tanah akan makan Bapak. Itu dia punya. Sanksinya begitu. Saya juga bilang begitu kepada diri saya. Begitu saya jadi mau gubernur NTT, saya persembahkan. Karena itu waktu dan hidup saya selalu di masyarakat. Saya selalu di mana-mana. Kalau cek mungkin perjalanan mulai dari tanggal 5 September 2018 sampai dengan hari ini, saya lebih banyak ada di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan keluarga saya. Saya kadang-kadang lihat istri saya sepintas selalu dia lewat rupanya. Anak-anak kadang-kadang ya, kadang-kadang. Artinya apa? Bahwa memang saya mempersembahkan diri saya. Anak saya yang terakhir itu selalu bilang sama orang begini. Dulu kalau Bapak di Jakarta kalau buka tasnya itu uang semua. Ada dolar, ada rupiah. Terus orang tanya, sekarang kalau buka tasnya koyo semua katanya. Rupanya kalau keluar jalan kan mesti ditempel koyo supaya jangan masuk angin. Nah, tapi whatever. Bila kita sadar betul dan kerja kita betul-betul kerja sungguh-sungguh. Kerja sungguh-sungguh bahwa besok pasti kita mati. Maka hari ini hari terakhir kita dalam hidup di dunia ini. Sebelum kita menjadi manusia yang sempurna, manusia yang hidup selama-lamanya, manusia roh yang hidup selama-lamanya, maka lakukan maksimal dalam hidup kita hari ini. Karena besok bila kita mati, kita tidak menyesal lagi. Tapi kalau bila kita tidak lakukan sungguh-sungguh, begitu mati, aduh, seandainya saya bisa, tidak ada waktu lagi. Hari itu saya selalu bilang begitu. Saya melakukan tugas saya sebagai gubernur, seolah-olah besok, bila malam ini saya tutup mata, saya tidak pernah bangun pada besok hari lagi. Karena itu, saya lakukan sungguh-sungguh pada saat saya masih bisa hidup.
Itu pesan saya kepada kita semua, termasuk diri saya. Karena itu, bila kita membangun Nusa Tenggara Timur dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan keberanian, dengan kecerdasan yang sempurna, bukan kecerdasan yang tadi itu, kecerdasan sempurna, maka saya memastikan semua masalah kita selesai. Kita punya kecelakaan dalam diri kita, kita hobi mengharapkan pemerintah. Kita tidak bekerja padu padan di dalam mengerjakan seluruh masalah kita. Banyak sekali kita mengharapkan pemerintah. Pemerintah dalam keadaan sulit, apalagi kondisi saat ini. Karena itu kita harus bergerak secara gotong royong. Teori gotong royong itu harus kita masukin bersama-sama. Pemerintah, gereja, LSM, setiap kita dimanapun berada, itu menjadi satu kesatuan gerak. Supaya kita merumuskan. Saya bawa sampai di sini umpama air. Saya bawa sampai di sini, Bapak Ibu semua cari akal, tarik ke rumah masing-masing. Contohnya. Saya bawa air, tidak boleh mati lagi dengan air sebesar ini. Dalam debit air sekelas ini, dia tidak akan pernah rusak lagi sampai pada titik ini. Karena inilah anggaran sampai di sini. Sisanya mari kita berpikir masing-masing. Umpamanya, bekerja gotong royong. Nah itu bisa kita lakukan. Karena pemerintah terbatas dalam anggaran. Tidak setiap kesusahan di Nusa Tenggara Timur itu bisa diselesaikan. Umpama jalan, nah kalau jalan bisa. Jalan kita siapkan untuk itu. Air bersih ke depan, kita siapkan air bersih. Kita siapkan untuk air sehat ke depannya. Jadi bukan air bersih saja, air sehat. Kita kadang-kadang bilang air bersih. Air bersih lalu sehat. Kenapa? Air kita banyak kapur. Kalau kita minum airnya langsung, maka kita punya ginjal masalah semua. Dan itu tercatat di dalam seluruh rumah sakit. Kita problem terhadap ginjal di Nusa Tenggara Timur sangat tinggi. Karena zat kapur itu begitu luar biasa. Dan ini pemerintah punya tanggung jawab. Nah, tetapi anak-anak semua, lahan segala macam, kalau musim hujan tidak boleh ada yang kosong. Saya tadi minta kepada penjabat, jangan pernah saya datang nanti di Adonara pada musim hujan ada satu tanah pun yang kosong karena tidak ditanam, kecuali tanah itu tumbuh ilalang, tumbuh alang-alang. Saya bilang tadi, bila lahan yang ditumbuhi alang-alang, bilang kepada masyarakat jangan bakar. Jangan dipotong, jual. Karena alang-alang lagi kekurangan. Kami beli ke Sumba, beli ke Bali. Tadi saya lewat lihat banyak alang-alang di sini. Saya bilang ke pejabat, rumuskan dengan benar. Alang-alang di mana tolong jangan dibakar, dijaga dengan baik dan disiapkan, diatur, dilatih mereka, didampingi mereka sehingga alang-alang yang nanti kita bangun resort di Sumba, bangun resort di Serote, bangun resort di Flores, kita mempergunakan alang-alang juga yang disuplai oleh Flores Timur, khususnya dari Pulau Adonara. Tadi saya lewat lihat banyak alang-alang sekali. Karena di dunia di timur pun alang-alang sudah tidak ada. Sumba punya, kita punya Sumba alang-alang. Tapi di tempat lain kita punya. Karena itu saya minta untuk ini dirumuskan benar. Pemerintah siapkan untuk itu. Kita siapkan untuk benih kalau jagung, sorghum kita siapkan, kelor saya yakin. Tapi tadi ada Pak Dandim di sini. Nanti tolong rumuskan berapa banyak lahan yang untuk ditanam kelor. Kita akan kekurangan bahan baku karena nanti kalau Bapak Presiden sekarang ini seluruh angkatan darat makanan tambahan lewat Bapak Kasat, seluruh makanan tambahan angkatan darat pakai kelor. Bapak Presiden akan memutuskan seluruh makanan tambahan untuk ibu hamil dan ibu menyusui di seluruh Indonesia akan pakai kelor. Nah itu kita tidak sanggup. Kita kekurangan bahan baku di situ. Hari ini banyak orang kaya gara-gara kelor. Tapi saya belum pernah dengar orang kaya di Pulau Adonara ini gara-gara kelor, saya belum dengar. Karena itu saya mau dengar nanti orang kaya dari Adonara yang salah satu kelor terenak di dunia adalah Adonara, Solor, Alot, Pantar. Nah, termasuk Semau juga. Nah, itu daerah-daerah dengan kelor-kelor terbaik. Karena itu nanti lewat Pak Dandim untuk tolong untuk ini dirumuskan benar berapa mesin pengering, berapa hektar yang perlu ditanam lagi, berapa terlibatnya manusia yang terlibat. Kalau boleh yang terlibat mereka yang kelompok miskin itu. Jadi kalau yang sudah kaya ya kasihlah yang miskin ini. Kalau mama ambil semua kasihan yang miskin ini tidak bisa hidup. Itu dirumuskan dengan benar dan sehingga kita mampu untuk motong rantai kemiskinan kita. Kita bersyukur walaupun kerja seperti ini, maka provinsi ini masuk 2021 adalah di Indonesia Timur hanya satu provinsi yang memotong rantai miskin untuk orang miskin turun terbanyak. Selebihnya ada di Jawa dan Sumatera. Kita masuk provinsi ke-9 dengan orang miskin turun paling banyak. Walaupun kita kena COVID, kena badai seroja, kena ASF,
tekanan begitu luar biasa, kita mampu menurunkan orang miskin banyak, nomor 9 dari 34 provinsi di Indonesia. Karena itu kalau kita kerja kolaborasi lebih baik, kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, dan presiden, serta TNI, Polri, seluruh tokoh lembaga agama bekerja dalam kesadaran yang tadi saya omong di depan itu, saya memastikan Nusa Tenggara Timur hanya butuh waktu 7-8 tahun, dia selesai masalah miskin. Karena kita terlibat sungguh-sungguh dan tahu siapa yang miskin di sekitar kita. Yang kadang-kadang kita juga menipu diri itu. Karena itu, malam hari ini saya akan makan dengan Bapak Uskup. Saya minta satu doa itu. Bapak Uskup, sungguh-sungguh saya minta tolong doakan mereka yang mengaku menjadi miskin walaupun tidak miskin. Sampaikan bahwa dengan ini, saya mohon kepada Tuhan, kutuklah mereka yang mengaku pura-pura miskin itu. Biarlah mereka miskin selama-lamanya, sehingga mereka bertobat di dalam hidupnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salte, om santi, 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 om namo buddhaya, salam kebajikan.